Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Kali ini, perkenalkan nama saya Yudhistira dengan NIM 4342440110 dari kelas TRPL 2C Malang. Kali ini saya akan melaksanakan ATS praktikum PBD atau pemrograman basis data. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Buatlah bentuk tabel tidak normal unnormalized dari dokumen di atas. Lakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF hingga 3 NF. Tunjukkan relasi tabel dan lakukan penerapan SQL. Lalu lakukan operasi DDL, DML pada tabel normalisasi minimal 5 record data untuk DML. Oke ya, kita langsung ke UNF-nya aja. UNF inilah UNF yang telah saya data, tapi datanya itu satu kolom itu masih memiliki dua nilai. Lalu untuk membacakannya itu kita lakukan pada 1 NF. Lihat semua semua kolom memiliki satu nilai saja. Lalu DNF ini saya pecahkan menjadi 3 tabel karena agar mengurangi nilai yang tidak konsisten, kita membuang remove partial dependency. Yang pertama tabel supplier, yang kedua tabel barang, dan ketiga tabel detail faktur. Lalu pada fase ketiga ini kita membuat hasil data ya, dengan cara kita membagi tabel faktur dan detail barang menjadi dua. Lalu untuk relasinya itu, tabel faktur memiliki kardinalitas dengan tabel supplier, yaitu many to one. Lalu tabel detail faktur memiliki kardinalitas dengan tabel faktur dengan kardinalitas many to one, dan detail barang dengan tabel barang, tabel detail faktur dan tabel barang memiliki kardinalitas many to one. Lalu kita disuruh menggunakan SQL-nya ya. Pertama kita bikin database-nya, DB, ATS, teori, PBD, nomor 1. Oke, kita telah bikin. Lalu kita bikin tabel, ya. Yang pertama itu tabel supplier, create, kode, kita singkat saja menjadi kode sub, IP data varchar, 3, lalu nama supplier, primary key. Lalu nama supplier, nama sub, varchar, kita bikin namanya 50 panjangnya, nama tutup, titik koma. Kita coba, oke, bisa ya. Lalu kita bikin tabel barang, kode barang, nama barang, lalu harga. Kita coba, oke, berhasil, ya. Lalu kita buat tabel faktur. Di sini nomor faktur, kita bikin integer aja, panjangnya 3, primary key. Lalu kita bikin tanggal dengan date, lalu jatuh tempo, date juga,
Dan terakhir itu kode supplier. Kode voucher 3 saja ya. Lalu kita pilih foreign key-nya. Ini kode reference supplier kode sub. Kita coba. Ya, berhasil ya. Lalu kita bikin detail faktur. Nama faktur. Kita hapus dulu. Habis itu kode barang. Kode barang. Voucher 3. Lalu quantity integer 3 saja. Lalu yang terakhir jumlah integer. Lalu kita bikin primary key, nomor waktu, dan kode barang. Lalu foreign key, nomor faktur, reference, faktur, kode nomor faktur. Kita buat lagi foreign key untuk kode barang. Oke, kita coba. Oke, bisa ya. Lalu kita disuruh DML minimal 5 record ya. Jadi kita insert into variable supplier values-nya G01, koma, Gobel Lustra. Dua, tiga, empat, lima. IS01, S02, Hitachi. Lalu Y01, Gojo, Z01. BTW yang warna abu-abu itu opsional ya, karena itu bisa diubah ke yang lain juga apa-apa, karena itu untuk penambahan menjadi agar 5 record saja. Oke, berhasil. Kita insert ke tabel barang. Satu, C, split, setengah PK. Harganya 1.350.000.
Ya, 2 juta dengan kapasitas 1 PK, saya split 1 PK 2. Lalu harganya 150.000. Rice cooker, rice cooker C3 R01. Lalu 1.500.000 ya. Televisi 12 inch. Televisi 12 inch. T01. Lalu yang terakhir AC 2 PK 2.500.000. Ini diubah menjadi 3. Coba insert. Oke, berhasil. Lalu kita berfaktur. Nomor fakturnya 998. Untuk dari ini kita mulai dari tahun dulu ya. Tahun, bulan, tanggal. Dan ini status tempo juga sama. Tahun, bulan, tanggal. Lalu suppliernya lagi karena satu. Di paste. Ini kita ganti jadi S02. Tanggalnya sama. Ini diganti jadi 2. Ini 779. Koma, paste. Ini, koma, pastekan saja. Ini R01. Tanggalnya 2001. Tanggal 18. Tanggal 5. 7. 90. Ini 112. Tanggal 18. Bulan. Bulan 4. Jatuh tempo pada tanggal 20 bulan 5. Y01. Paste, koma, paste, copy. Ini kita ubah menjadi 15. Ini 126. Kita coba. Ya, berhasil. Lalu kita insert ke detail faktor. Ini kita hapus dulu semuanya. Dan 98 A01 10 jumlahnya 13.500. Kita copy saja. Di 20 juta 10 dengan kode barang 2 sama 779 juta 500 R01 sama paste.
7.500.000, barangnya 5, ini T, 1, 112, 20 juta, barangnya 8, AC 2 PK. Coba, oke berhasil ya. Lalu soal nomor 2, kita disuruh bikin database baru ya. SQL, create database, DB, TS, teori, DPD nomor 2. Oke, berhasil ya. Di sini kita disuruh bikin tabel baru dengan nama pegawai. P3 per pegawai dengan ID, integer, panjangnya 5, not 0. Lalu nama, varchar, panjangnya 20, not 0 juga. Lalu alamat, varchar, panjangnya 20, not 0. Lalu gaji, integer, 10, not 0. Tutup kurung, titik 2. Coba, oke berhasil. Lalu kita disuruh masukkan data-data sebanyak 9 record. Yang pertama, insert into pegawai, values, 101, 100, atas nama Arif, alamat di Surabaya, dengan gaji 10.000. Di 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14.000, alamat di Jakarta, atas nama Andi. Lalu Burhan beralamat di Malang dengan gaji 12.000. Lalu 15.000 untuk Fikri yang beralamat di Madiun. Kalau 104 itu Paris, Malang, Malang, 17.000 gajinya. Ribu namanya untuk Sigit di Surabaya, Sigit Iwan.
Berdiri. 12.000. Jogja. Terus nama Hanif. 7. Salah tekan. Dan 21.000. Surabaya. Terus nama sekitar Yudin. Ya, berhasil. Lalu disuruh hapus record dengan ID 100. Berarti delete from pegawai where ID sama dengan 100. Coba kita lihat masih apakah ada atau tidak. Tidak ada ya. Lalu disuruh update data ID 104. Ya, update pegawai, set nama sama dengan Naila, alamatnya di Surabaya, dan gaji 10.000. Where ID sama dengan 101. Copy, paste, terus 2. Ini ganti jadi Raffi dan Semarang. Dan gaji 14.000. Ya, kita coba. Nah, berhasil ya. Lalu tampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Berarti salah select bintang from pegawai. Ya, muncul semua ya. Lalu tampilkan kolom nama dan gaji saja. Oke, muncul. Lalu disuruh kolom nama dan alamat. Alamat. Lalu yang mempunyai nama dengan awalan F, berarti where nama like T F persen. Oke, setelah Fikri dan Faris. Lalu kolom nama dan alamat mempunyai akhir nilai N. Nah, ini kita cukup ubah saja jadi ini. Ya, Ivan dan Zakiuddin. Lalu kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Gaji di atas 15.000. Nih. Lalu kolom nama alamat. Nama, alamat, dan gaji from pegawai yang bergaji di atas 13.000. 13.000. Dan pakai N berarti. Dan alamat Surabaya.
Nah, Sigit dan Zakipudin. Lalu kolom nama gaji dengan range 15.000 sampai 20.000. Ini kita hapus saja. From pegawai where gaji between 15.000 and 20.000. Ya, 15.000 sampai 20.000. Lalu apakah gaji min, lalu berarti select maksimalnya berarti pakai max. Gaji sebagai gaji tertinggi. Habis itu min gaji as sebagai nilai terendah, gaji terendah. Dan average as rata gaji. Maksudnya rata-rata gaji ya. From pegawai. Nah, ini muncul gaji tertinggi 21.000, terendah 10.000 dengan rata-rata gaji 15.625.000. Lanjut ke soal nomor 3. Kita disuruh bikin database baru lagi. Berarti create database PDB ATS teori PPD nomor 3. Kita masuk. Lalu kita disuruh bikin tabel barang. Di create table barang ke kurung kali barang dengan tipe data varchar panjangnya 6, not null, primary key. Nah, not null kita nggak usah bikin karena otomatis bakal jadi not null jika dibikin primary key. Lalu nama dengan tipe data varchar panjangnya 20, null. Karena di sini yes ya, boleh kosong. Terus harga beli integer 9 dengan panjang 9, nol juga. Lalu harga jual juga sama. Dan jumlah nol juga. Kita coba. Oke, berhasil ya. Lalu kita disuruh masukin atau insert record. Insert into barang values-nya pen 01 sebagai nama barang pensil alis, harga beli 1.000, harga jual 1.200, jumlah 0, jumlah 50. Ini juga sama, kita bikin LST 01, nama barangnya lem setan, harga beli 2.000, harga jual 2.200. Oke, bisa ya.
Berhasil ya. Lalu kita disuruh bikin tabel detail pembelian. Berarti create table detail pembelian. KD barang. Lalu dengan data varchar panjangnya 6, not null. Harga beli integer 9, null. Harga jual integer 9, null. Jumlah integer 3, null. Operator varchar panjangnya 8, null. Oke, kita coba bikin. Oke, berhasil ya. Lalu kita disuruh bikin skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Berarti kita mulai dengan delimiter. Lakukan di instruksi berikut, jumlah, lakukan penambahan data. Oke, nanti saja ya, kita bikin delimiter. Delimiter, create, trigger, stok barang, before, insert, detail, on, for each row, bikin, update, set, update barang, set, jumlah, sama dengan if, is null, ah, null, jumlah, tambah new, jumlah, where, kode barang, sama dengan new, kode barang. Oke, ini kita jelaskan setiap baris dulu ya. Nah, ini kita delimiter kita untuk memulainya. Lalu kita buat trigger dengan nama stok barang dengan event sebelum ditambahkan atau before insert pada tabel detail pembelian. Porsi row ini digunakan untuk membaca seluruh baris. Bikin untuk memulai query-nya itu query dengan lalu query-nya update barang, ubah jumlahnya jika jumlah 0 bikin 0. Lalu ditambahkan jumlah jumlah yang baru dari kode barang yang sama, tapi yang baru. Lalu kita end untuk menutup yang bikin. Lalu kita gunakan delimiter titik titik koma untuk mengeksekusinya. Oke, berhasil ya. Lalu lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Next ya.
LST, LST, lalu harga belinya 5.000, harga jual 5.500, jumlah 15, operator, Yudis. Berhasil ya. Kita coba select baik bintang from detail. Ya, sudah ya, masuk ya. Oke, kita lihat nih sudah. Lalu, lakukan lagi untuk insert barang sebanyak 10. Berapa jumlah stok sekarang? Oke, kita kontrol ini aja. Tambahin 38, biar genap 50 ya. Lalu kita select. Ya, sudah kita tambahin ya di detail barang. Lalu kita coba kita lihat di apanya? Di barang. Nah, udah ya. Nih, LSD jumlahnya total menjadi 50 karena 38 ditambah 12 itu menjadi 50. Oke. Oke, itu sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.